Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogianda Pratiwi dari kelompok 4 bersama rekan saya Muhammad Aymar Yahya dan Hendi Miftah Fauzi akan mempresentasikan mengenai welfare state atau negara kesejahteraan. Yang pertama, mengenai definisi welfare state. Definisi welfare state yaitu negara kesejahteraan memiliki pengertian yang luas dan beragam. Yang pertama ada keterlibatan negara dalam menyediakan pekerjaan bagi masyarakatnya. Di situ pekerjaan merupakan sumber pendapatan untuk masyarakat yang nantinya akan mengurangi resiko kemiskinan, yang di situ termasuk salah satu elemen dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, pemerintah negara bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup warga negaranya. Jadi di situ pemerintah memiliki tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat, yang di sini tanggung jawab itu dapat berupa dalam usaha pengelolaan dan pengorganisasian perekonomian. Dan selain itu, pemerintah juga menjamin ketersediaan adanya pelayanan kesejahteraan dasar bagi rakyat itu sendiri, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan yang lainnya. Selanjutnya sejarah welfare state itu sendiri. Yang pertama, pertengahan abad 20 setelah terjadi Great Depression. Di sini Great Depression adalah depresi besar yang di situ biasa disebut zaman Malaysia. Ya, pada zaman itu terjadi penurunan tingkat ekonomi di seluruh dunia. Dan di situ awalnya welfare state itu sebagai terminologi atau istilah praktek negara dalam mengatasi hal tersebut dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, menurut Haidar Nakfi tahun 1941, welfare state digunakan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu. Jadi selain adanya kekuatan negara, di situ ada kebebasan individu yang salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, tahun 1940-an, istilah welfare state itu dimunculkan pertama kali oleh Uskup Agung York. Di situ sebagai antitesis atau membandingkan antara welfare state dengan warfare state atau negara perang yang di Jerman oleh rezim Nazi Hitler yang sedang memperluas wilayahnya. Selanjutnya, rezim kesejahteraan itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih daripada kebijakan sosial. Perkembangan di Eropa Barat umumnya sangat terpengaruh oleh perjuangan kaum buruh. Jadi pada saat itu di Eropa Barat ada perjuangan dari kaum buruh yang menjadikan masyarakat itu mendapatkan fasilitas murah dan juga gratis, yang di situ juga ada tunjangan dari negara itu. Selanjutnya, sebelum Perang Dunia I, cikal bakal welfare regimes dimulai oleh tokoh-tokoh karismatis yang otoritarian. Di situ tokoh-tokohnya ada Bismarck dari Jerman, Von Tepp dari Austria, dan Napoleon III dari Prancis, dengan melansir jaminan sosial untuk pegawai pemerintah dan juga kelompok pekerja industri. Selanjutnya di Inggris, sistem welfare diawali dengan Undang-Undang Penanggulangan Kemiskinan yang disebut dengan Poor Law tahun 1880-an. Perkembangan welfare state sesudah Perang Dunia II, yaitu pada kurun waktu 1945 sampai 1990, welfare state merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan koalisi partai politik yang memerintah menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik. Di situ karena welfare state adalah negara kesejahteraan, yang di situ masyarakat bukan hanya sejahtera secara ekonomi tapi juga sejahtera secara sosial, yang berarti masyarakat bisa mengungkapkan pendapatnya dengan leluasa, yang
menjadi produk demokrasi dalam bidang politik, yang di situ warga negara menjadi orang-orang yang terdidik dan sehat serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Jadi antara sosial dan ekonomi masyarakat itu agar lebih sejahtera lagi. Mungkin cukup sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emar Yahya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan tadi oleh teman saya. Dalam tulisannya, Edi Soeharto menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktikkan di Eropa dan Amerika Serikat pada abad 19 yang ditunjukkan untuk mengubah kapitalisme menjadi lebih manusiawi atau compassionate capitalism. Keberadaan sistem welfare state tersebut berakibat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi golongan lemah dalam masyarakat. Menurut Soeharto, welfare state menurut John Maynard Keynes dibentuk dengan tujuan untuk mencapai aspek full employment. Keynes menekankan kepada pemerintah agar dominan dalam semua manajemen pemerintahan efektif melalui kebijakan fiskal. Akan tetapi di sini Keynes tidak memberikan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi. Aspek full employment ini merupakan bentuk penolakan Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa full employment dijamin secara otomatis atau invisible hand, Klein 1954. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan negara kesejahteraan. Yang pertama ada fungsi, yaitu mendorong investasi sosial atau social investasi melalui penyiapan dan penyelidikan sumber daya manusia atau angkatan kerja yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM melalui kebijakan dan pelayanan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan keberdayaan rakyat dalam mengakses sumber dan pelayanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, mempertegas peran dan mandat kewajiban negara atau state obligation dalam mewujudkan kemerataan kehidupan secara nyata melalui sistem perlindungan sosial. Selanjutnya ada tujuan, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pengertian welfare state sendiri mengacu pada negara sejahtera yang masyarakatnya makmur, sehat, sejahtera, berkaitan dengan ekonomi maupun sosialnya. Di Indonesia saat ini merupakan negara berkembang, masih banyak sekali terlihat masyarakat yang belum sejahtera. Di sini berarti pelaksanaan welfare state di Indonesia masih belum optimal. Hal ini tergambarkan pada sistem pemberian bantuan kepada masyarakat yang belum merata ataupun bisa disebut dengan salah sasaran. Selain itu, negara harus lebih memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan lebih memfasilitaskan kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan berbagai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat di Indonesia terutama juga masih terdapat kesenjangan dalam demokrasi. Mereka yang mempunyai uang
ataupun bisa disebut memiliki kekuasaan lebih memegang kendali, dan masyarakat biasa kurang dapat menjalankan fungsi sosialnya. Terima kasih. Contoh negara kesejahteraan di dunia beserta programnya. Yang pertama yaitu yang dinamakan dengan negara sejahtera, menunjuk pada negara yang dimiliki GPD tinggi dan pengeluaran sosial yang tinggi pula. Status ini diduduki oleh negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat yang menerapkan model kesejahteraan negara universal dan korporasi. Kemudian yang kedua, negara baik hati. Negara-negara yang termasuk kategori baik hati memiliki PE yang relatif rendah, namun keadaan ini tidak menghambat mereka dalam melakukan investasi sosial. Kemudian yang ketiga yaitu negara pelit. Negara ini memiliki PE yang tinggi, namun PS yang relatif rendah. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang termasuk kategori ini. Secara beruntun, dua negara ini memiliki GDP sebesar uang Amerika ya, dolar 21.449 dan 21.801. Kemudian yang keempat ada negara lemah. Kategori ini ditandai oleh PE dan PS yang rendah. Indonesia, Kamboja, Laos, Vietnam adalah contoh negara lemah. Mereka memiliki GDP di bawah dolar 5.000. 5.00 maksudnya. Anggaran negara untuk pembangunan sosial di negara-negara ini masih di bawah 5% dari pengeluaran pemerintah total.